Dua fakta tadi jadi gambaran bahwa sepak bola Indonesia di masa itu emang tergolong jadi salah satu tim yang benar-benar diperhitungkan banget di Asia. Jadi negara-negara besar tuh pada takut kalau udah dengar nama Indonesia. Bayangin bang, Indonesia loh jadi role model Jepang buat bangun fondasi kompetisi mereka. Halo bang, selamat datang di Zidane Fatoni. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang sejarah antara sepak bola Indonesia dan juga Jepang. Yang mana sejarah nyatanya mencatat bahwa sepak bola Indonesia di zaman dulu ada di atas Jepang. Kalian baru tahu kan? Bahkan menariknya nih bang, Jepang yang sekarang sepak bolanya sangat maju dengan pemain-pemain kelas dunianya, bahkan mereka yang pemainnya udah banyak berkarir di klub teratas Eropa sampai bisa juara Premier League, bahkan juara Liga Champions, pokoknya udah ninggalin banget negara-negara Asia. Nyatanya dulu mereka belajar sistem sepak bola itu dari Indonesia. Jadi dulunya sepak bola Jepang emang belum semaju sekarang. Mereka bahkan ngejadiin Indonesia sebagai acuan buat mereka majuin sistem sepak bola mereka. Tapi sayang, Jepang yang dulunya notabene adalah murid Indonesia justru bisa maju sejauh sekarang, sedangkan Indonesia malah berjalan mundur. Baru mulai maju lagi ya beberapa tahun sekarang. Dan kalau kita mau selevel sama Jepang, pasti prosesnya masih cukup lama. Bayangin, kalau sepak bola Indonesia saat itu bisa berjalan maju, harusnya sepak bola Indonesia sekarang bisa minimal setara sama Jepang, atau bahkan lebih hebat daripada Jepang. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menyesal, karena gak ada gunanya juga buat kita menyesali masa lalu ya bang ya. Pokoknya di video kali ini, kita bakal bahas tentang sejarah sepak bola Jepang yang pernah belajar ke Indonesia. Dan sebenarnya apa sih faktor yang bikin Indonesia itu justru malah bisa kebalap sama Jepang? Kalau gitu langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Buat bahasan pembuka kali ini, gua mau ngasih tahu ke kalian kalau di tahun 1991, Timnas Indonesia pernah dapat medali emas pada ajang SEA Games di Manila. Yang waktu itu Timnas Indonesia diperkuat sama beberapa nama terkenal yang harusnya kalian ada beberapa yang pernah denger lah. Mulai dari Robby Darwish, Aji Santoso, Roci Putirai, sampai Widodo Cahyono Putro. Kalian tahu kan? Masa sih nggak tahu? Harusnya adalah yang tahu satu orang itu. Dan 5 tahun sebelum itu, tepatnya pada ajang Asian Games 1986 di Seoul, Korea Selatan, Indonesia berhasil menembus babak semifinal. Bayangin, semifinal di tingkat Asia. Kurang keren gimana kan? Intinya yang mau gue kasih tahu, dua fakta tadi jadi gambaran bahwa sepak bola Indonesia di masa itu emang tergolong jadi salah satu tim yang benar-benar diperhitungkan banget di Asia. Jadi negara-negara besar tuh pada takut kalau udah dengar nama Indonesia. Nah sekarang kita bandingin sama pencapaian Jepang di Asian Games 1986 yang saat itu Jepang masuk ke grup D. Yang isinya itu ada 5 tim, yaitu Jepang, Kuwait, Iran, Bangladesh, dan juga Nepal. Kalian tahu nggak kalau Jepang saat itu kalah sama Iran dan Kuwait? Mereka cuma bisa menang lawan Bangladesh dan juga Nepal selaku tim terlemah dari grup itu. Gila. Atas performa tersebut, Jepang gagal lolos dari fase grup. Dan ini jadi bukti kalau sepak bola Jepang di tahun 80-an itu belum sesuperior sekarang. Kelasnya mereka ya mungkin masih sekelas Myanmar atau Filipina gitulah. Nah, pada masa-masa inilah, masa belum superiornya Jepang, tim pemantau dari Japan Football Association atau disingkat JFA datang ke Indonesia buat studi banding atau belajar tentang model kompetisi sepak bola. Yang mana ini dilakuin sama mereka buat ningkatin kualitas sepak bola lokal di negara mereka. Jadi mereka dulunya ngakuin kalau Indonesia adalah salah satu negara dengan kompetisi sepak bolanya yang bisa dibilang cukup baik. Makanya mereka mau buat belajar ke sini. Tapi emangnya sehebat apa sih sepak bola Indonesia sampai mau dijadiin acuan negara Jepang? Sebagai pengantar buat abang-abang yang Gen Z, terutama Gen Alpha, gua mau jelasin biar kalian ngerti sama sistem sepak bola Indonesia saat itu. Bahwa di tahun 80-an, kompetisi liga domestik di Indonesia itu terbagi dua, yaitu Liga Perserikatan yang levelnya amatir dan Galatama yang levelnya semi-profesional. Jadi Liga Perserikatan ini adalah liga garapan PSSI yang udah ada sejak zaman atau era sebelum kemerdekaan. Klub-klub yang ikutin liga ini ya tentunya adalah klub legendaris Indonesia termasuk para pendiri PSSI. Kayak Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, PSM Makassar, dan masih banyak yang lainnya yang rata-rata nama klub tersebut berawalan per atau P dan biasanya didanai oleh Pemda. Sedangkan Galatama adalah singkatan dari Liga Sepak Bola Utama.
Kompetisi ini dimulai pada tahun 1979 yang diinisiasi oleh PSSI dengan tujuan untuk mengembangkan sepak bola Indonesia secara profesional karena saat itu klub-klub yang dilibatkan di kompetisi ini adalah klub yang didanai oleh pihak swasta. Jadi harapannya dengan adanya Galatama ini sepak bola Indonesia bisa lebih berkembang, bukan cuma buat olahraga doang, tapi juga buat jadi sebuah industri biar bisa lebih maju lagi. Hadirnya Galatama juga bikin sepak bola Indonesia jadi lebih bergairah, Bang. Karena setiap klub dibebaskan buat merekrut pemain asing selama mereka mampu buat bayar gaji mereka. Dan prestasi dari kompetisi Galatama ini nyatanya emang terbukti, Bang. Contoh paling nyata adalah di musim 1985-1986 di ajang Liga Champions Asia atau yang sekarang namanya itu adalah Asia Champions League Elite. Yang mana saat itu klub asal Indonesia yang berkompetisi di Galatama bernama Krama Yuda 3 Berlian berhasil jadi juara ketiga di ajang Liga Champions Asia. Wow, keren banget kan? Klub Indonesia bisa jadi peringkat 3 di Asia. Dan gak cuma itu, Bang, ada satu fakta prestasi lagi yang menurut gua ini cukup unik. Jadi di tahun 1983, klub Galatama bernama NIAC Mitra kala itu ngelaksanain laga uji coba lawan Arsenal di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Dan kalian tahu nggak hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya adalah Arsenal harus kalah oleh NIAC Mitra dengan skor 2-0. Gila gak tuh? Klub Indonesia bisa ngalahin klub besar dari Premier League. Ini jadi bukti kalau kompetisi Galatama saat itu emang nggak main-main, Bang. Dan bisa dibilang kalau di Asia tuh kompetisi kita bener-bener di posisi atas lah. Nah, karena berbagai macam prestasi yang bikin nama Galatama ini makin harum, ternyata nama harum Galatama itu sampai ke telinga petinggi Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA. Karena Jepang saat itu belum punya liga profesional. Yang ada baru kompetisi bernama Japan Soccer League yang kelasnya masih amatir. Nah, karena hal ini bikin petinggi JFA tertarik dengan Galatama. Mereka mikir, wah keren juga ya Galatama, klubnya bisa nyetak prestasi di Asia, ngalahin klub-klub Premier League, bahkan bisa bikin timnasnya juga punya kualitas yang ditakuti di Asia. Kayaknya sabi sih kalau kita studi banding ke Indonesia buat belajar tentang pengelolaan kompetisi profesional biar nantinya diterapin di Jepang. Gitu kurang lebih kata petinggi JFA. Ditambah lagi yang bikin JFA tertarik sama Galatama adalah klub peserta Liga Jepang saat itu sistemnya mirip sama klub Galatama. Karena sama-sama terasosiasi dengan perusahaan swasta. Beberapa klub yang ada di Jepang saat itu adalah Mitsubishi Motor FC yang sekarang bernama Urawa Red Diamonds. Terus ada juga Nissan Motors FC yang sekarang jadi klubnya Sandy Walsh yaitu Yokohama F Marinos. Ada juga Yanmar Diesel FC yang sekarang bernama Cerezo Osaka. Dan masih banyak yang lainnya. Dari nama-nama tadi udah kelihatan dong kalau klub-klub tersebut emang berafiliasi dengan perusahaan ternama yang ada di Jepang. Karena kesamaan tersebut, bikin petinggi JFA jadi makin tertarik nih buat mempelajari sistem kompetisi Galatama. Alhasil pada tahun 1991, tim dari JFA datang ke Jakarta buat ngelakuin studi banding. FYI, tim dari JFA ini sebenarnya bukan cuma datang ke Indonesia doang, tapi mereka itu nyebar juga ke Eropa dan beberapa negara Asia lain dengan tujuan yang sama, buat mempelajari model-model dari liga domestik yang emang terkenal bagus. Setelah mereka keliling Eropa, keliling Asia, termasuk Indonesia, akhirnya menurut tim dari JFA yang udah keliling, ada dua negara yang sistem kompetisinya itu paling bagus buat mereka ambil pelajaran dan diterapin ke negara mereka. Kalian tahu apa? Yang pertama yaitu Bundesliga, kompetisi sepak bola di Jerman. Dan yang kedua, tentu siapa lagi? Ya Indonesia, dengan kompetisi Galatamanya. Bayangin Bang, Indonesia loh jadi role model Jepang buat bangun fondasi kompetisi mereka. Tapi Bang, emangnya ngaruh studi banding kayak gitu? Kalian jangan samain studi banding Jepang sama studi banding yang kalian tahu. Kalau yang kalian tahu mungkin itu sebenarnya liburan, cuman judulnya doang diganti sama studi banding. Jadi pas pulangnya ya gak dapat apa-apa. Kalau Jepang ini beda, studi banding mereka bisa ngasih bukti yang nyata. Karena hasilnya pada tahun 1993 lahirlah kompetisi yang kita kenal sampai sekarang, yaitu Japan Professional Football League atau yang lebih dikenal dengan nama J-League. Bahkan saat itu Jepang bukan cuma bikin liga profesional, tapi mereka bisa mengembangkannya lebih jauh jadi berkualitas. Jadi saat pembentukan J-League itu mereka bukan cuma bikin liganya, tapi mereka bikin pendidikan pelatih, bahkan pembentukan akademi yang ada di bawah naungan klub profesional, yang mana ini sebenarnya jadi pembenahan inti yang dilakuin sama JFA. Jadi mereka bukan cuma bikin liga, tapi mereka membenahi dari bawah agar fondasinya bisa benar-benar kuat buat sepak bola Jepang kala itu. Terus hasil yang mereka petik apa? Hasilnya, sejumlah pemain Jepang mulai dilirik sama klub top Eropa. Terus prestasi timnas mereka juga langsung meningkat. Buktinya,
Sejak tahun 1995 atau cuman berselang 2 tahun dari pembentukan J-League, mereka selalu lolos Piala Dunia level junior. Dan untuk level senior, 3 tahun setelah itu, tepatnya tahun 1998, timnas senior Jepang gak pernah absen dari yang namanya kompetisi sepak bola paling akbar, yaitu Piala Dunia. Boom, gokil banget Jepang. Dan pasti kalian juga bertanya-tanya, Bang, terus nasibnya Indonesia gimana? Kenapa sih Indonesia kok kompetisinya gak bisa semaju kayak Jepang sekarang? Pertanyaan yang bagus. Jadi setelah J-League terbentuk pada tahun 1993, kompetisi Galatama justru sekarat dan akhirnya mati. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus suap dan pengaruh kuat dari kegiatan-kegiatan atau bursa taruhan yang masalah itu gak bisa diselesain sama PSSI. Bahkan beberapa klub Galatama yang dikelola sama pihak swasta, banyak juga yang bangkrut dan milih buat bubar. Akhirnya, karena udah sekarat banget, kondisinya udah kacau banget, PSSI juga gak bisa nyelesain masalah tersebut, mereka milih buat membubarkan Galatama pada tahun 1994. Dan gak perlu waktu lama, kemunduran prestasi langsung kelihatan bang, yaitu ditandai dengan tidak lolosnya Indonesia sebagai peserta cabang olahraga sepak bola di Asian Games 1994. Sebenarnya emang sih langsung ada pengganti Galatama, yaitu Liga Indonesia, yang bertahan sampai sekarang yang sekarang kita kenal dengan nama Liga 1. Tapi Liga Indonesia ini nyatanya belum sukses kompetisi Galatama, dan bisa dibilang gak ada perubahan yang signifikan, malah di saat J-League bisa melangkah maju dengan berbagai inovasi pengembangannya, Liga Indonesia justru jalan di tempat, bahkan sempat jalan mundur, yang bikin kita makin tertinggal jauh dari Jepang. Miris banget ya bang ya. Sekarang Jepang udah jauh lebih maju daripada Indonesia, bahkan udah ninggalin negara-negara Asia lain. Buktinya kualifikasi Piala Dunia 2026 aja, Jepang kayaknya sama sekali nggak kesusahan dikit pun buat ngelawan negara-negara Asia. Harusnya Indonesia malu sih. Menurut gua, yang salahnya di sini adalah Indonesia, kurang inovasi dan pengembangan. Gak kayak Jepang yang mereka udah tahu fondasinya gimana, dasarnya gimana, tapi mereka gak stuck ngandelin itu doang. Mereka bisa berinovasi dan ngembangin fondasi yang udah mereka pelajari itu. Dan hasilnya bener-bener kerasa banget. Sedangkan Indonesia dengan segudang masalahnya, problematika kepengurusan, klub, pemain, gaji yang nunggak, pemain yang kontroversi, pengurus yang korupsi, sampai puncaknya terjadi dualisme yang bikin Indonesia di-banned sama FIFA, ya semuanya itu terkumpul jadi satu, bikin sepak bola Indonesia jadi makin rusak dan makin kelam. Gimana? Keren gak sih sepak bola Indonesia zaman dulu? Bisa jadi acuan Jepang buat bangun sepak bola yang udah hebat banget kayak sekarang. Dan sekarang kebalikannya, kita yang harus belajar banyak dari Jepang terkait pengelolaan sistem sepak bola. Menurut gua, sekarang Indonesia sebenarnya udah on the track buat melangkah maju. Kita juga harus sabar buat ngelewatin proses ini. Kalau Liga 1 masih banyak problem ini itu segala macem, ya dimaklumi aja bang. Namanya juga masih proses, gak akan ada yang langsung sempurna. Semoga tiap kekurangan yang udah kelihatan bisa langsung diperbaiki. Dan menurut gua gak ada yang gak mungkin. 10-20 tahun ke depan kalau Indonesia konsisten buat berjalan maju, kita bisa kok setara sama Jepang atau bahkan lebih hebat daripada Jepang. Nothing is impossible man. Tinggal SDM-nya aja nih yang harus konsisten. Tapi menurut kalian bisa nggak sih? Menurut gua harusnya bisa lah ya. Masa sih nggak bisa? Jepang juga bisa, ya kan? Oh ya, jangan lupa subscribe dan see you di video selanjutnya. Bye-bye!